yang berhutang ke bank. Sebelumnya saya sudah peringatkan tentang dosa meminjam di bank. Tugas saya apa yang harus dilakukan Ustaz? Sebetulnya gini, minjam ke bank itu nggak dosa kalau banknya mengajarkan tuntunan yang benar. Tapi kalau ketentuan di banknya mengarahkan pada dosa, baru jadi dosa. Misal ada bank syariah dengan ketentuan syariah, pinjam meminjam itu diatur, utang piutang itu ada aturannya. Nabi pernah meminjam dan dikembalikan dalam pinjaman. Ya, sahabat lain pernah meminjam, dikembalikan dalam pinjaman. Turun aturan tentang pinjam meminjam. Quran saya surah kedua Al-Baqarah 282. Paling panjang di Quran. Sebelah kiri, atas sampai dengan bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Hai orang-orang beriman, jika Anda akan saling minjam dalam berutang. Ada aturannya. Jadi meminjam itu kalau memang dibutuhkan baru. Kalau tidak, jangan buka pintu utang. Jangan buka. Jangan buka. Antum selama bisa naik angkot, jangan pernah membuka pintu utang kalau tidak bisa melunasinya. Ya, awas hati-hati. Antum kalau nikmat dalam kontrakan, jangan dibuka pintu utang kalau masih bisa menjalaninya. Saya alhamdulillah kontrak biasa, kreditnya kepada Allah. Minta ya Allah, minta ya Allah, minta ya Allah, sudah alhamdulillah. Ya, mulai dari petakan kecil, tinggal di situ dan sebagainya, kita menikmati. Nggak ada bedanya besar dengan luas, yang penting cintanya meluas. Cinta kepada Allah, cinta pada keluarga dan sebagainya. Dan Allah tempatkan sendiri dan bukan aib. Kontrak bukan aib. Ya, bukan aib di situ. Naik angkot bukan aib. Angkot ya alhamdulillah punya sendiri uangnya daripada ngutang. Tapi ngutang pun bukan aib. Memang ada aturannya kalau bisa kita melunasinya. Yang salah adalah membuka pintu utang pada cara yang salah. Bunga. Durian aja belum berbunga, di bank sudah berbunga. Rambutan belum berbunga, di situ sudah berbunga. Dan bunganya berganda lagi. Nah, itu yang paling bahaya. Jika menemukan yang seperti ini, kasus sudah terjadi, apa yang dilakukan? Pertama, antum sudah diberi peluang oleh Allah beramal soleh lewat orang tua. Baca dengan hati yang baik dulu. Mungkin disitulah kesempatan antum untuk berbakti pada orang tua. Cari jalan. Bismillah. Jangan dimarahi karena kasusnya sudah selesai. Tapi berikan ibrah. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Masuk lewat hikmah dulu. Ma, terima kasih telah melahirkan Nanda, merawat dan sebagainya. Nanda sayang sama mama. Begitu sayangnya dari awal Nanda ingatkan, jangan sampai terlibat begini karena khawatir begini. Ini karena sayang Nanda, bukan karena apa-apa. Tapi maafkan kalau kata-kata kurang berkenan. Insya Allah Nanda berusaha untuk bisa melunasi itu semua. Tapi mah janji ya, jangan lagi kita begini ya. Allah sayang kok pada kita. Insya Allah rezeki kita sudah diatur. Ayo kita pelan-pelan lunasi. Bismillah. Ya, bismillah. Antum cari, minta, ya Allah, ibu saya melahirkan saya, ya Allah, jangan pisahkan saya, ya Allah, dengan amalan-amalan keburukan yang pernah dikerjakannya. Ampuni dosa, ya Allah, berikan saya rizki, ya Allah. Saya yakin Kau pemberi rizki. Engkau yang telah mengatur. Engkau tidak akan menyanyiakan hambamu. Engkau yang berjanji di Quran akan mengampuni dosa. Engkau yang berjanji di Quran akan mencukupkan orang kalau dia bertobat. Engkau yang berjanji di Quran akan melimpahkan rezeki kalau dia berhijrah. Ya Allah, Engkau dengan segala janjimu mengatakan tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bacakan semua ayatnya. Setelah itu antum mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, hamba memohon dengan segala kekuasaanmu, dengan sifatmu yang tidak menepati janji, dengan janjimu yang pasti terjadi, hamba mohon ya Rabb, anugerahkan hamba rezeki yang halal terbaik untuk menutupi utang ibunda Anda. Sudah. Dan Anda kerjakan, Anda melangkah. Insya Allah begitu dikabulkan, Anda dapatkan kebahagiaan. Mah, janji Allah pasti. Ini dikabulkan, kita dibebaskan dari riba, kita dibebaskan dari utang piutang yang tidak baik. Ayo mah, sekarang kita beralih pada kebaikan insya Allah. Damai kehidupan. Jelas ya? Antum lihat banyak terjadi riba di Indonesia ini, dan dia nggak ngerti kalau itu riba. Kalau itu dosa dia nggak tahu. Dari mana kita tahu? Ya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara perasaan, secara akal kita, rentenir kalau meminjamkan uang, umpamanya dia pinjamkan 1 juta, nih orang yang pinjam harus bayar 1.200.000. Secara akal yang dosa yang mana? Yang minjemin duit. Karena dia lintah darat. Dia neken tuh orang udah butuh. Dia tertawa di atas tangisan orang lain. Nih secara akal kita. Dalam Islam yang pinjem dan yang meminjamkan sama dosa. Kenapa? Karena hal ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dua pihak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan Rasulullah sallallahu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidain.
dilaknat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang makan riba. Yang ngasih makan riba juga dilaknat. Jadi yang pinjam duit sama dilaknat. Yang nyatet sama yang dilaknat. Terus yang jadi saksi sama, dosanya sama tuh mereka. Karena ini persekongkolan iblis. Ustaz, ada kawan saya minjam uang ke bank. Dia minjam uang tersebut sebagian kepada saya tanpa mengambil keuntungan pada saya. Apa hukum bagi saya? Apakah termasuk riba kepada saya? Belit-belit ini. Ada kawan saya minjam uang ke bank. Bapak minjam uang ke bank 100 juta. Oke. Dia meminjamkan uang ke saya. Saya kalau minjam uang bapak, saya tak perlu tahu duit itu datang dari mana. Pak, minjam aku duit bapak. Dikasihnya, saya pakai aja, tak perlu saya tanya. Ini bapak jual babi apa? Apa ternak bekicot apa? Dari mana duitnya? Tak perlu. Saya pakai aja. Yang penting nanti saya bayar. Begitu juga ibu jual nasi Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang beli nasi. "Bo, beli nasi 10 bungkus." Ibu tanya, "Duit kau ini duit dari bank konvensional apa syariah?" Tak perlu. Gitu juga bapak jual bangunan, jual besi, jual semen, material. "Pak, beli semen 2 sak." Tak perlu bapak tanya, "Ini duit kau ini hasil korupsi apa sogok?" Karena yang dijual itu barang yang halal. Gitu dia. Karena orang baru hijrah itu kan semangat luar biasa, takut dia. Ada orang yang punya usaha dan dia modalnya dari utang bank. Kemudian dari utang bank ini usahanya semakin maju. Dan sampai sekarang usahanya masih ada? Masih dijalankan? Masih dijalankan ya. Padahal modalnya dari utang bank, dari riba. Ya. Mau nggak usahanya disedekahkan? Hah? Sanggup misalnya usahanya disedekahkan? Nanti diambil oleh BPMFF. Bisa diserahkan ke panitia pelatihan fikih muamalah. Sanggup, Pak? Cara bertobat dari riba kan gitu ya, dilepaskan, disedekahkan. Pokoknya silahkan dimanfaatkan, ini saya nggak boleh pakai. Kira-kira sanggup seperti itu? Ya, yang lain juga nggak bakalan sanggup, sama dengan Anda. Dan tidak perlu seperti itu ya. Jadi Anda tidak perlu mensedekahkannya, tidak perlu melepaskannya. Silahkan usaha itu jika produktif dilanjutkan. Cuman perjuangannya adalah pertama, segera hentikan utang dari bank. Jadi kalau Anda masih punya utang dari, atau ada tawaran baru, jangan diterima. Satu itu. Kalau Anda masih menerima tawaran yang baru, berarti belum tobat. Dan biasanya karakter bank itu kan, kalau ada pengusaha sudah sukses, nanti top up-nya ditambah. "Pak, kita mau nambah top up, mau nggak Pak? Sekian, nanti bunganya lebih kecil." Karena mereka tahu ini usahanya berhasil, sukses, cicilannya disiplin ya. Tapi kalau kemudian kita orangnya ndablek, BI checkingnya jelek, rapotnya merah di bank, maka bank akan menghindari. Nah, Anda meskipun dinilai oleh bank adalah orang yang disiplin, orang yang jujur menurut bank, jujur dan amanah menurut bank, lalu Anda ditawari oleh bank yang lain dan itu godaan, atau ditawari oleh bank yang sama tambah top up, tolong Anda jangan menerima. Jadi Anda tetap berprinsip, saya sudah tobat, tidak akan menerima uang seperti ini lagi. Yang kedua, perjuangan utang yang belum lunas. Kalau Anda masih punya utang yang belum lunas, berusahalah bagaimana agar utang itu segera dilunasi, biar Anda tidak punya lagi hubungan dengan bank. Yang ketiga, perjuangan untuk meminta diskon bunga. Nah, ini yang paling penting. Anda bisa minta ke bank agar diskonnya diturunkan. Karena
dosa orang yang utang di bank adalah memberi makan riba. Dan itu bentuknya adalah memberi bunga. Jika Anda bisa meminta diskon, mengurangi nilai bunganya, insya Allah mengurangi dosa memberi makan riba ke bank. Wallahu a'lam. Dia untuk usahanya meminjam. Saya tidak tahu di mana tempatnya. Pokoknya begini, kalau Anda meminjam uang, kemudian mengembalikannya harus pakai tambahan, itu riba. Seberapapun, terserah namanya apa. Namanya si cantik, si jelita, atau si bunga, atau si apa, itu masalah nama, terserah. Jadi, kalau memang pokoknya minjam, ya kan? Kemudian kembalinya ada tambahannya, itu adalah riba. Dan ini harus insyaf dalam hal ini. Kalau memang Anda termasuk orang yang terjerumus dalam hal ini, bukankah Allah Maha Pengampun? Jangan membela kesalahan, tapi tinggal istighfar, minta pertolongan, ya Allah entaskan aku daripada kehinaan ini. Kan gitu saja. Allah Maha Kasih, siapa sih yang gak berdosa hari ini? Kadang mata kita ngelihat yang haram, kan gitu. Kadang mulut kita ngomong yang salah, kadang gunjing kita, kadang ini, kita banyak dosa. Tapi orang berdosa itu sangat mudah kalau dia insyaf. Yang repot mengatakan, gunjing gak haram kok. Lah, gak diampuni. Ngelihat begini biasa, nggak haram, melihat harta aurat, ya nggak diampuni oleh Allah. Ini kok riba, sama, nggak diampuni. Jadi paling enak adalah kita akui itu adalah haram, biarpun kita masih belum bisa mengentaskan diri dari keharaman tersebut, tapi kita minta ampun kepada Allah. Yang repot kan ya, oh gunjing gitu aja kok haram. Ya berarti nggak akan berhenti dan dia diampuni oleh Allah. Judi kan sedikit haram, sama kalau sudah meremehkan sama, gitu aja kok riba, loh. Berarti tidak diampuni karena dia belum menyadari, belum mengislam. Kemudian, bagi orang tersebut jauh lebih bagus membebaskan dirinya daripada urusan riba tersebut. Kecuali dari pinjam nggak pakai begitu, nggak pakai tambahan, ya nggak riba dong. Bagus dong. Nah biasanya dalam dunia perbankan yang dikemas dengan syariat itu ada nanti transaksi dengan cara, apakah namanya nanti ya, ikatan kerjasama atau murabahah atau ada. Itu ada transaksi-transaksi yang disesuaikan dengan syariat. Dan himbauan kami adalah mendukung sesuatu yang diarahkan pada syariat, biarpun mungkin bank syariah sendiri sampai hari ini juga masih perlu penyempurnaan. Karena itu adalah upaya-upaya dari orang yang ingin menjalankan syariat. Tidak ada yang menjalankan syariat langsung full 100%. Ada kekurangan, tinggal tugas Anda menyempurnakan. Tapi paling tidak dalam menyempurnakan, Anda dukung segala sesuatu yang ada hubungannya dengan syariat. Kalau sudah ada, kemudian setelah itu Anda tidak boleh congkak merendahkan orang yang masih di dalam dunia konven. Jangan merendahkan dasar kau neraka. Oh enggak, bisa jadi dia menangis, bisa jadi dia ingin bertobat, bisa jadi dia ada penyesalan dalam hatinya, hanya belum punya kesempatan saja untuk mengentaskan dirinya dari kehinaan tersebut. Jadi selagi Anda sudah bisa menjadi terbebas daripada sebuah kehinaan, maka Anda jangan merendahkan orang yang masih dalam kehinaan. Karena bisa jadi kita dijatuhkan lagi oleh Allah ke tempat yang hina tersebut. Tapi yang ada adalah pandang mereka dengan kasih sayang, kita kasih himbauan, masukan, dukungan, dorongan, bantuan.